sudah main 30 kali di Serie A, menciptakan 15 gol di Serie A. Kemudian 1 gol di Coppa Italia dan 7 gol di Conference League. Jadi menurut gue ini musim yang sangat bagus untuk Tammy Abraham. Jadi Tammy gol, Tammy gol, Tammy gol. Ya, luar biasa kita lihat bahwa striker yang dibeli cukup mahal, 40 juta euro, banyak yang meragukan kehadiran Tammy Abraham. Kali ini kembali di channel gue Desmo TV. Gue akan membahas mengenai Tammy Abraham. Ya, ini pemain 24 tahun yang didatangkan karena dirinya bukan tidak bagus, tapi dia tersingkir secara paksa karena di Chelsea saat itu sudah ada Lukaku, sudah ada Timo Werner, sudah ada Kai Havertz. Sepertinya memang susah bagi Tammy Abraham. Tapi itu justru menjadi sebuah hal yang sangat baik sekali bagi AS Roma. Tammy Abraham datang karena tentunya Mourinho connection. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sepak terjangnya belum pernah main di luar Inggris, dan juga kita ingat bahwa tidak ada pemain Inggris yang sukses, atau tidak banyak pemain Inggris yang sukses bermain di luar Inggris. Tidak banyak ya, dan salah satunya adalah kalau kita lihat Tammy Abraham ini hadir dengan banyak yang tidak yakin dengan kehadiran dia, dengan kemampuan dia. Tapi apa yang dilakukan? Dia mampu datang dan musim pertamanya sudah menciptakan 23 gol untuk Romanisti. Kita bahas dulu ya. Siapa Tammy Abraham? Tammy Abraham itu tentunya tahun 2016 dirinya main untuk Chelsea, tapi langsung dipinjamkan ke Bristol City, salah satu tim di Championship Division atau Liga 2 atau Serie B, dan dirinya menciptakan 23 gol di musim itu. Kemudian 2007 tidak diperpanjang oleh Bristol City dan juga tidak dipakai juga oleh Chelsea, dan dipinjamkan ke Swansea. Nah, di Swansea dirinya tidak terlalu banyak bermain atau tidak banyak menciptakan gol, dan hanya menciptakan 5 gol dari 31 penampilannya. Ini musim yang terburuk menurut gua dalam karir dia di Liga Inggris. Kemudian tahun 2018 dirinya dipinjamkan kembali ke Aston Villa. Itulah tim yang saat itu berada di Championship Division, ingin masuk ke atau promosi ke Premier League. Nah, di situ dia bagus. Dalam 30 sekian pertandingan dia menciptakan 25 gol. Jadi ini peningkatan yang signifikan. Kemudian 2019 ya diambil kembali oleh Chelsea dan hanya menciptakan 18 gol. Karena memang Chelsea banyak pilihan ya, bermain di beberapa kompetisi, dia dapat kesempatan bermain dan bisa menciptakan 18 gol. Ketika di tahun 2020 masih bermain di Chelsea, tapi kurang menit bermain dan hanya menciptakan 12 gol. Nah, sedangkan disitulah dia mulai merasa harus pindah nih, karena memang kalau ingin masuk tim nasional Inggris, bersaing dengan Harry Kane, bersaing dengan Phil Foden, bersaing dengan Jamie Vardy, bersaing dengan Raheem Sterling, dia harus memiliki menit bermain, dia harus memiliki gol yang banyak untuk bisa menggait hati Gareth Southgate. Dan akhirnya gayung bersambut, Mourinho pindah ke Roma, Mourinho memainkan posisinya. Dan yang gue tahu adalah kontraknya adalah 3 tahun dengan opsi tahun keempat akan diambil oleh Chelsea kembali kalau bagus. Nah, ada beruntungnya juga Chelsea saat ini sudah tinggal oleh Roman Abramovich, sehingga tidak punya duit banyak, dan bahkan pemain Chelsea sekarang sudah mulai memanggil lawyer untuk memutus kontrak. Karena ketika Roman Abramovich dipaksa keluar dari Chelsea, dan ini tidak boleh ada kontrak pemain baru, tidak boleh mengambil pemain baru, yang boleh adalah menjual pemain, dalam arti memutus kontrak, ini boleh. Nah, ini yang digunakan oleh para pemain bintang yang tentunya tidak mau stay di sana karena masa depannya suram, ngadesu ya, karena memang Roman Abramovich sangat-sangat loyal dan nggak mungkin Chelsea nggak boleh beli pemain. Bagaimana persaingannya untuk musim depan? Itu, jadi mungkin kalaupun ada gangguan dari tim lain, bukan dari Chelsea. Ya, dan Zaniolo sudah diganggu oleh Juventus setelah Juventus kehilangan Dybala yang tidak mau memperpanjang kontrak. Tapi gue rasa Zaniolo nggak akan pindah, dia akan stay selama Mourinho masih di situ ya. Karena Zaniolo, Tammy, Pellegrini
itu bisa dikatakan trisula yang harus dipertahankan Roma. Justru Roma jangan menjual pemain tapi menambah pemain di sektor back tengah, pemain tengah dan bek kanan harus nambah kalau ingin menjadi atau bersaing dengan Scudetto. Karena posisi penjaga sudah bagus. Bek kiri sudah ada pilihan Spinazzola atau Zalewski, kanan Kastrop doang. Nah di belakang Mancini, Ibanez, Kumbula dan Mancini, Smalling harus punya lagi pesaing yang lebih hebat dari mereka sehingga performa mereka bisa bagus. Di tengah, Sergio Oliveira, Bryan Cristante, Jordan Verto. Nah, Verto harus dijual, diganti yang lebih bagus. Jadi akan nambah. Tambah Solani harus dibutuhkan kalau Roma ingin improve. Ya, yang penting sekarang masuk Europa League, tahun depan baru menggila lagi dengan membeli 3 atau 4 pemain hebat. Tentunya Roma akan bisa bersaing Scudetto gitu. Kembali ke Tammy Abraham. Nah, ini Tammy Abraham sudah menciptakan di Roma, sudah main 30 kali di Serie A, menciptakan 15 gol di Serie A, kemudian 1 gol di Coppa Italia dan 7 gol di Conference League. Jadi menurut gua ini musimnya sangat bagus untuk Tammy Abraham. Jadi Romanisti sudah bisa mendapatkan julukan baru Tammy Goal, sudah punya idola baru, striker number 9 yang sudah lama cukup hilang. Setelah Batigol, setelah Montella, tidak ada pemain nomor 9 setajam ini. Mirko Vucinic enggak, siapa lagi? Banyak yang gagal lah. Edin Dzeko tidak sebagus ini juga di musim pertamanya dan ini masih muda, strong gitu. Dan gue lihat chemistry dengan lini tengah Roma sudah jalan. Kadang-kadang dengan Rick Castro sudah ada, Pellegrini sudah ada, Nicolo Zaniolo sudah ada, Mkhitaryan sudah ada, pelayannya banyak. Jadi pelayannya banyak buat Tammy Abraham. Jadi ini menjadi sebuah masa depan. Dan data lagi nih guys, data lagi, Tammy Abraham harusnya menjadi striker nomor 1 di bawah Gareth Southgate. Buktinya apa? Pesaing mereka, Harry Kane baru 12 gol, Sterling baru 10 gol, terus Rashford baru 4 gol, Jamie Vardy baru 10 gol, Phil Foden baru 7 gol. Itu striker-striker Liga Inggris. Dan Tammy Abraham sudah 23 gol. Jadi menurut gue ini udah di atas semuanya. Jadi harusnya di Piala Dunia nanti Tammy Abraham bisa menjadi pilihan utama, bukan lagi Harry Kane atau memasangkan Harry Kane dengan Tammy Abraham. Ya itu apapun itu, tapi yang pasti menguntungkan bagi Roma. Jadi gue lihat ini satu hal yang sangat bagus sekali. Montella dan Batigol di musim pertamanya bermain untuk Roma itu hanya menciptakan 21 gol. Sedangkan Tammy Abraham sudah 23 gol. Dan masih mungkin bertambah karena Roma masih bermain di Conference League menghadapi Bodo Glimt. Kemudian semoga juara ya, jadi masih banyak pertandingan. Terus di Serie A masih 8 match lagi menghadapi Sampdoria, Salernitana, Napoli, kemudian Torino, dan lain-lain. Masih banyak lah mungkin untuk bisa menciptakan gol. Jadi ini sebuah anugerah. Roma membutuhkan striker nomor 9. Tammy membutuhkan panggung untuk menjadi pemain nomor 1 di tim nasional Inggris. Jadi klop. Jadi kalau pacaran tuh nyambung, chemistry-nya dapat dan dua-duanya saling menguntungkan. Semoga ini akan menguntungkan Roma, bisa terus tajam Tammy Goal dan terus membuat bapak-bapak Romanisti semua tersenyum setiap minggunya melihat pertandingan di Serie A, bahkan juga Conference League. Jadi targetnya menurut gua nih, dengan ketajaman Tammy Goal dan juga bagusnya Pellegrini, Zaniolo dan Mkhitaryan di lini tengah, tentunya peringkat kelima realistis dan juga juara UEFA Conference League di edisi pertama. Ini akan dicatat dalam sejarah sepak bola AS Roma. Oke, gitu. Gue bersyukur Tammy makin tajam, makin happy gue melihat AS Roma meskipun tim mediocre sering dibully, tapi sebagai Romanisti tetap setia. Roma di dada. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di ulasan gue berikutnya tentang AS Roma. Sehat-sehat terus. Jangan pernah bosan menjadi Romanisti. Belajar Roma, Forza Roma. Bye.